Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya ya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk beberapa hari kemarin mohon maaf ya, saya tidak bisa bikin video dikarenakan alhamdulillah sibuk ya teman-teman ya. Dalam pekerjaan saya itu saat long weekend justru malah banyak pekerjaannya ya. Jadi saya harus mengatur waktunya ya, benar-benar ya teman-teman. Dan untuk bikin video ini jadinya terpending ya teman-teman, tapi insya Allah akan saya usahakan di saat saya itu memang ada waktu selang senggang gitu ya teman-teman, saya akan bikin video untuk bisa memotivasi teman-teman supaya teman-teman itu tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya, sampai dengan membaik dan sembuh ya, amin ya robbal alamin. Jadi apa yang akan saya sampaikan atau apa yang akan saya bagi ini murni berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami ya dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya. Dan apa yang akan saya jawab dari pertanyaan teman-teman itu adalah murni berdasarkan apa yang pernah saya alami ya. Jadi lanjut saja ya, langsung ya teman-teman supaya menyingkat durasinya. Kali ini akan saya jawab pertanyaan dari teman-teman karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masih terpending ya teman-teman. Yang pertama adalah dari akunnya Inbar yang hebat ya. Salam dari Malaysia Mas Sultan. Di sini cuaca hujan, dingin, sensasinya bermacam-macam. Sakit gigi, diare, perut berbunyi. Apa itu asam lambung naik ya Mas? Nah, oke teman-teman, untuk cuaca ya. Untuk cuaca ini memang pada penderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya. Itu saya dulu juga seperti itu ya teman-teman. Jadi pada saat cuaca itu dingin ya, itu saya itu malah sensasinya itu bertambah ya teman-teman, timbul lagi gitu ya teman-teman. Dan kenapa bisa seperti itu setelah saya amati ya, memang karena memang kita itu belum sepenuhnya pulih ya dari apa namanya gangguan lambungnya, itu belum normal. Jadi memang ketahanan tubuh kita itu juga, imunnya juga belum kuat ya teman-teman. Jadi pada saat cuaca dingin atau kena ada angin dikit gitu ya, kita itu seperti cepat gampang meriang ya. Dan sensasi-sensasi di perut ya itu seperti itu tadi ya, perut itu begah, kadang begah, terus bunyi kerucuk-kerucuk gitu ya teman-teman ya. Nah itu biasanya itu juga diakibatkan oleh makanan kita ya teman-teman. Kalau makanan kita memang ada yang nggak cocok atau memicu gas di lambung, itu biasanya itu juga perut itu terasa apa namanya kayak begah ya, terus ada bunyi kerucuk-kerucuk gitu seperti itu. Nah ketika makanan-makanan kita sudah bisa memilih atau kita sudah bisa tahu mana yang cocok atau tidak ya teman-teman ya, dan masih merasakan seperti itu bisa diakibatkan oleh karena kita itu cemas ya teman-teman ya. Karena itu di apa namanya disarankan sekali ya, memang untuk mengurangi kecemasan itu kan tidak gampang ya teman-teman ya. Tapi biasanya kalau memang kita cemas itu efeknya itu akan seperti itu ya teman-teman ya. Di perut itu kadang nggak enak, banyak kerucuk-kerucuk gitu ya, kerucuk-kerucuk, bunyi kerucuk-kerucuk kayak orang, kalau dulu kita waktu masih normal itu kayak orang lapar gitu ya, itu seperti itu ya teman-teman. Dan itu bisa diakibatkan oleh cemas ternyata ya teman-teman ya. Karena apa? Karena saya juga pernah konsultasi langsung sama dokter spesialis dalam ya. Pada saat saya itu mengalami hal seperti itu, kenapa ya, makanan sudah saya jaga gitu ya, terus makanan-makanan yang memicu gas di lambung sudah saya jaga juga ya, tapi kok masih seperti ini ya. Itu kemungkinan itu memang saya itu masih apa namanya ada kecemasan yang tinggi. Dan memang benar ya teman-teman ya, pada saat itu saya itu merasa cemas gitu, perut itu rasa nggak enak gitu ya teman-teman, rasa nggak enak. Dan seperti itu tadi, kayak ada begah, nggak nyaman gitu ya, terus bunyi kerucuk-kerucuk gitu, apalagi pada saat berbaring gitu ya teman-teman ya, saat rebahan gitu, itu kerasa sekali bunyinya ya teman-teman ya. Jadi pertama adalah hindari makanan-makanan pemicu gas di lambung dan kontrol kecemasannya ya. Insya Allah bisa membantu ya teman-teman ya. Dan apakah ini efek dari asam lambung yang naik ya? Kalau efek asam lambung yang naik yang saya rasakan waktu itu ya, biasanya itu kalau misalkan sering naik itu tenggorokan itu terasa kayak ada aneh gitu ya, mengganjal, terus mulut itu asam seperti kayak pahit gitu ya teman-teman ya. Terus lagi itu gigi itu ngilu gitu ya, linu gitu ya, ngilu gitu. Jadi kalau pas makan itu terasa ngilu gitu ya. Kalau sampai sakit gigi sih alhamdulillah saya tidak ya teman-teman ya. Jadi memang ini bisa berbeda ya antara saya dan teman-teman itu. Ketika asam lambung naik itu sensasi atau efeknya yang dirasakan itu bisa berbeda ya teman-teman ya. Tapi yang saya rasakan waktu itu seperti itu ya.
Jadi teman-teman tetap jaga ya untuk 3P-nya ya. Terutama yang pertama adalah pola makannya ya. Kalau masih banyak sensasi di perut ya. Pola makan, pola hidupnya ya teman-teman ya. Istirahat yang teratur gitu ya. Sama dengan pola pikir kita ya. Ketika terjadi sensasi kita jangan terlalu cemas ya. Kalau bisa kita kendalikan cemasnya. Insya Allah itu bisa membantu ya. Lanjut ya, untuk akunnya Daik Cahyadi ya. Selamat pagi Pak, saya juga ada radang di lambung, bahkan saya sudah endoskopi. Jadi memang harus benar-benar mantang ya Pak, obat apa yang Bapak konsumsi. Oke teman-teman ya, untuk masalah obat ya, kemungkinan saya tidak bisa sampaikan di sini. Karena memang ketika dokter spesialis dalam itu sudah kasih obatnya dengan melalui proses pemeriksaan, insya Allah obat itu sama juga ya teman-teman untuk mengobati gangguan di lambung itu ya teman-teman. Dan ini yang penting adalah bagaimana kita itu bisa menerapkan 3P itu ya untuk pola makannya, terus pola hidupnya, ya terus pola pikirnya. Karena apa teman-teman? Karena kita banyak minum obat pun kalau kita tidak dibarengin dengan 3P itu ya kurang maksimal menurut saya ya teman-teman. Karena apa yang saya dulu jalani juga ya teman-teman, walaupun dalam masa pengobatan gitu ya, saya sudah coba jalankan yang namanya 3P itu secara konsisten. Dan untuk pantangan makanannya, iya, memang saya itu mantang makanan itu cukup lama. Bukan berarti makanan-makanan saya pantang dalam artian saya pantang semua itu tidak ya teman-teman ya. Artinya ketika saya itu mantang makanan, saya lebih memilih ke yang proses masaknya gitu ya teman-teman ya. Jadi contoh misalkan pantangan dari apa namanya saya itu ada gangguan di lambung ya teman-teman ya, ada radang di lambung gitu ya teman-teman. Itu saya itu menghindari makanan-makanan yang berefek ya, berefek contoh misalkan pedas, kecut, bersantan, terus bumbu-bumbu dengan penyedap yang apa namanya yang sangat pekat gitu ya teman-teman. Terus banyak lagi lah apa namanya yang kecutnya itu ekstrim gitu ya teman-teman, terus cabai, terus lada gitu ya teman-teman. Jadi pedas itu bukan berarti hanya dari cabai saja ya. Waktu itu saya juga lada itu saya juga ini teman-teman ya, lada itu saya juga hindari dulu ya teman-teman. Bahkan jahe ya, jahe saya itu enggak cocok juga ya teman-teman, berefek gitu. Jadi saya hindari ya. Tapi untuk makanannya ya, contoh misalkan kayak ayam, daging, tahu gitu ya. Terus sayur-sayuran yang lain itu telur juga saya itu tetap konsumsi ya teman-teman. Cuma dengan masak dengan prosesnya yang berbeda gitu ya teman-teman ya. Biasanya saya itu masak biasanya ayam atau ikan itu biasa ada yang disantan, terus ada yang digulai atau di apa. Saya itu lebih ke mutih gitu ya teman-teman. Jadi mungkin dengan ke apa namanya bumbu gitu ya teman-teman ya. Saya itu waktu itu dengan bumbunya yang ya paling garam saja gitu ya teman-teman, garam sama bawang putih gitu ya. Nah terus untuk makanan yang digoreng itu saya bisa mungkin waktu itu saya menghindari makanan-makanan yang digoreng ya. Kalaupun saya ingin sekali makanan yang digoreng itu, yang berminyak itu, yang digoreng ya intinya ya, itu saya waktu itu pakai minyaknya itu minyak jagung ya teman-teman ya. Karena ya apa namanya, saya juga kepingin ya namanya, kadang sesekali itu saya ingin makan yang namanya ada tumis-tumisan gitu ya, sayur tumis gitu ya teman-teman ya. Dan waktu itu saya juga memilih pakai minyak jagung dan itu pun nggak sering. Nah kenapa saya pakai seperti itu ya, karena ya terasa beda lah ya teman-teman, terasa beda gitu ya. Tapi ya ini juga tidak bisa disamakan ya dengan saya dengan teman-teman, tapi itu pengalaman saya itu seperti itu ya. Jadi untuk apa namanya makanan yang dipantang gitu ya teman-teman, makanan yang dipantang, kalau untuk kita sudah memeriksakan diri ke dokter dan apalagi sudah endoskopi dan ditemukan ada radang di lambung, ya sebaiknya untuk makanan harus dijaga ya teman-teman ya. Karena apa? Karena ketika makanan kita itu nggak dijaga, kita tetap masuk ya itu, dan itu akan berefek ya. Kalau efeknya itu atau sensasinya yang muncul teman-teman itu bisa kendalikan, atau teman-teman sudah bisa berpikir bahwa ketika sensasi itu muncul teman-teman itu tidak panik atau tidak cemas dan tidak kepikiran sih ya, saya kembalikan lagi ke teman-teman ya, mau mantang atau tidaknya. Tapi kalau untuk saya waktu itu juga karena kecemasannya juga masih tinggi, ketika timbul sensasi seperti ini saya berpikirannya macam-macam, saya memilih untuk apa namanya mantang dulu ya. Jadi mantang, makan atau bahan makanan-makanan itu yang memicu atau yang akan bikin efek dari apa namanya dari makanan yang kita konsumsi itu menimbulkan sensasi gitu ya teman-teman ya. Jadi semoga bisa paham ya teman-teman ya, makan makanan yang sekiranya aman dulu gitu ya teman-teman ya. Hindari makanan-makanan pemicu
untuk gas di lambung gitu ya, apalagi ada radang lambung gitu ya, itu makan yang aman-aman dulu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman belum bisa membedakan atau belum bisa mengamati, oh ternyata makanan ini cocok, oh ternyata makanan ini tidak gitu ya. Kalau saya waktu itu ya memang memilih menghindari dulu. Tapi tetap saja ya teman-teman, untuk ayam, ikan, tahu, sayur saya konsumsi, tapi ya saya lebih memilih gitu ya teman-teman, dan dengan proses masaknya itu yang berbeda dari biasanya. Itu seperti itu ya teman-teman ya, semoga bisa membantu ya teman-teman ya. Lanjut lagi dari akunnya Lis Nasari ya. Mas, berapa lama sampai sembuh kayak gini? Untuk berapa lamanya ya, saya tidak bisa menghitung pasti ya teman-teman, karena ini sembuhnya itu perlahan dan hilangnya itu satu persatu gitu. Jadi tepatnya itu saya tidak bisa menghitung ya teman-teman ya. Tapi kalau apa namanya, perkiraan saja ya teman-teman. Jadi dari setahun pertama itu saya memang kondisinya itu kebingungan ya teman-teman ya, dan bahkan waktu tahun pertama itu saya itu seperti sebenarnya apa yang terjadi dengan saya gitu ya. Terus sampai dengan saya itu ngedrop sampai dengan di apa namanya, di rebahan gitu ya teman-teman ya. Nah terus memasuki tahun kedua ya teman-teman. Jadi kalau saya hitung dari yang terparah gitu kan ya, dari yang terparah itu adalah pada saat saya itu benar-benar sudah benar-benar down, sudah benar-benar ambruk gitu ya, sampai dengan membaik ya teman-teman ya, kurang lebih itu ya 1 tahunan ya teman-teman, kurang lebih itu 1 tahunan gitu. Karena memang saya juga tidak tahu persis kapan pertama itu saya terkena gangguan asam lambung, dan kapan saya itu mulai benar-benar saya merasakan itu, saya sudah biasa lagi ke sana ke sini kemari gitu, dan aktivitas ini itu dan sebagainya, itu juga saya itu tidak bisa memastikan gitu ya teman-teman, karena itu juga kan ada fasenya gitu ya, fase kita sudah membaik, terus kita sudah berlatih untuk aktivitas, berlatih untuk ini, untuk itu dan sebagainya gitu. Lama kelamaan itu saya itu merasakan, kok saya itu sudah biasa, kok saya itu nggak ada sensasi yang muncul gitu ya. Tapi memang di saat saya itu merasa sudah membaik, ya, saya sudah merasa sembuh itu, kadang memang ada 1-2 sensasi yang masih nyolek ya, tapi itu juga tidak menjadikan saya itu, waduh ini saya itu kambuh lagi atau kumat lagi. Jadi pada saat ada sensasi muncul 1 atau 2 muncul itu ya anggap wajar saja, karena pada saat kita dulu masih normal pun kadang merasakan sensasi itu. Contoh misalkan tiba-tiba pusing gitu ya, berarti makan mungkin telat ya teman-teman, atau kita banyak pikiran gitu ya, tiba-tiba geliang, mungkin makanan kurang cocok, atau telat makan, atau kita banyak pikiran. Nah itu seperti itu aja sih ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman juga akan seperti itu, bertahap nanti sampai dengan kok sensasinya sudah mulai nggak ada, kok sudah mulai enak, badan sudah mulai anget, badan sudah mulai apa namanya, sudah bisa diajak beraktivitas, sudah bisa jalan-jalan, sudah ceria lagi gitu ya, sudah menemukan apa namanya kebahagiaan lagi, itu sudah insya Allah sudah apa namanya akan mulai seperti biasa lagi, mulai normal lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi tetap semangat ya. Oke, lanjut lagi ya dari akunnya Anissa Fristiara Khairani. Sekarang masih merasakan cemas tiba-tiba enggak? Kalau cemas tiba-tiba itu enggak ya, tapi kalau tiba-tiba itu ada sesuatu yang sepertinya itu masuk, itu pikiran masuk, itu saya merasakan gitu ya. Jadi tanpa ada apa namanya sesuatu yang saya pikirkan, tiba-tiba ada sesuatu yang set gitu masuk gitu ya, dan itu terpikirkan akhirnya gitu ya teman-teman, itu ada. Dan di situ itu biasanya saya itu waduh, tapi buru-buru saya, ini apa namanya nggak boleh ini diikutin gitu ya teman-teman ya, langsung dialihkan gitu ya, udah biasa lagi gitu ya teman-teman ya. Nah kalau masalah cemas ya, cemas yang biasa itu ya masih ya teman-teman ya, ketika saya misalkan nih saya telepon ini kok nggak diangkat-angkat gitu ya, apalagi telepon itu pada saat saya itu memang lagi butuh, lagi penting gitu ya teman-teman ya, ini kok nggak diangkat, itu saya merasakan cemas, itu juga masih merasakan ya teman-teman ya. Tapi untuk cemas-cemas yang seperti dulu itu ya, kemana, ke sini, ke situ, itu banyak pikiran, terus takut ini, takut itu ya, alhamdulillah sih sudah hilang ya teman-teman ya. Jadi tetap semangat, nanti teman-teman juga akan merasakan kesembuhan insya Allah, amin ya, tetap berusaha dan berdoa.
Dari akunnya lanjut ya, ini dari akunnya, oh ini masih yang tadi ya, saya juga nggak pernah keringetan, dulu habis aktivitas keringetan buru-buru mandi, sekarang nggak pernah keringetan semenjak kena GERD dan anxiety, sekarang juga badan sering dingin, ya nggak apa-apa gitu ya, karena memang saat kita terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya, bahkan psikosomatis gitu ya teman-teman ya, kita memang kan terlalu banyak pikiran, terus akhirnya kita itu badan itu jarang bergerak gitu ya, terus metabolisme tubuh kita itu kan terganggu ya teman-teman, terus kita juga jarang aktivitas, kita itu cenderung males gitu ya teman-teman ya, terus kebanyakan itu pikiran yang berjalan, bukan badan yang gerak gitu ya teman-teman, akhirnya ya seperti itu ya teman-teman, peredaran darah kurang lancar, kita terasa kaki itu dingin, bahkan kita itu jarang sekali berkeringat ya teman-teman ya, itu dulu saya pun mengalaminya seperti itu ya. Jadi teman-teman latih untuk beraktivitas walaupun dalam kondisi yang mungkin teman-teman itu belum sepenuhnya pulih ya tenaganya, tapi tetap harus dilatih ya. Berjemur pada saat pagi gitu ya, sudah keluar matahari itu berjemur ya, memang susah, keluar keringat pun itu hanya sedikit gitu ya teman-teman ya, itu pernah saya sampaikan itu seperti itu, tapi nanti lama-lama akan terbiasa, jadi dilatih terus ya. Oke, langsung lanjut lagi dari akunnya Setia Novita. Mas, saya kalau jalan rasanya kaki kayak gimana gitu ya, nggak bisa ngomongnya Pak, kata-katanya pokoknya berdiri duduk nonstop goyang, rasanya jadi buat jalan kayak mau jatuh. Iya memang, jadi pada saat kita itu mengalami keliengan, mengalami sempoyongan, terus mengalami badan itu seperti goyang gitu ya teman-teman, itu jalan gitu serasa aneh, memang seperti itu, yang saya rasakan juga seperti itu, berjalan itu seperti di lumpur gitu, kayak seperti tidak napak, terus kalau kita berjalan itu seperti kayak tidak stabil gitu ya, tidak seimbang gitu, belum lagi pada saat duduk itu seperti kayak ada gempa gitu ya, kayak goyang kiri kanan, bahkan pada saat rebahan pun itu sama seperti itu, saya merasakannya itu jadi kayak begini gitu, kayak goyang begini gitu ya teman-teman ya. Nah itu saya merasakan seperti itu, tapi insya Allah ya teman-teman ya, nanti kalau teman-teman itu kondisinya ya dari asam lambungnya sudah mulai normal, kecemasannya sudah mulai menurun gitu ya teman-teman ya, terus teman-teman sudah bisa mengendalikan pola pikir teman-teman bahwa sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, memang sensasinya itu banyak ya, tapi semakin kita pikirkan dan kita fokus kepada sensasi itu ya, memang kadang ada efek-efek yang ditimbulkan, contoh pikiran kita itu semakin berat, semakin tegang, dan menimbulkan kita itu semakin kayak nggak ada energi gitu, energinya itu kekurangan gitulah ya teman-teman ya, karena apa? Karena kita terlalu tegang berpikir mengenai sensasi-sensasi yang timbul. Jadi mulai sekarang teman-teman fokus kepada penyembuhan, fokus kepada pemulihan ya teman-teman ya, dengan cara seperti apa yang memang teman-teman masih terapi dengan obat dokter atau dengan herbal gitu ya, tapi penting sekali teman-teman itu harus dibarengi dengan 3P. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena 3P itu bagus sekali ya teman-teman ya, dalam proses penyembuhan dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya. Itu penting sekali. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya saya sudah menjalaninya ya teman-teman ya. Untuk pola makannya diatur teman-teman ya, pola hidupnya ya istirahat yang teratur, malamnya istirahat cukup gitu ya teman-teman ya. Terus untuk pola pikirnya, kita sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Ketika sensasi-sensasi itu muncul ya, itu karena efek dari memang itu tuh belum normal ya teman-teman. Jadi kita nggak usah terlalu banyak berpikir bahwa waduh sebenarnya ini kenapa sih gitu ya, kan teman-teman sudah periksa bahwa itu kena gangguan asam lambung gitu atau GERD gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah terlalu diikutin terus ya pikiran-pikiran itu, wah jangan-jangan saya sakit ini, jangan-jangan sakit itu, jangan sakit ini, itu malah justru nanti akan semakin memperparah keadaan. Jadi wajarin saja bahwa kita masih muncul sensasi seperti itu ya, karena kita itu belum normal gitu ya. Jadi fokus kepada penyembuhan ya, tetap 3P dijalankan secara konsisten, insya Allah bisa membantu ya teman-teman ya. Lanjut lagi dari akunnya Nasya Cahya, waktu masih keliengan Mas makan masih mantang atau tidak?
Masih teman-teman ya, tapi bukan berarti mantang dalam artian saya makannya nasi putih sama ini doang atau bubur sama ini. Tetap saya itu makan nasi, tetap makan ayam, tetap makan ikan, tetap makan ya teman-teman. Cuma dengan proses masak yang berbeda. Saya itu menghindari bumbu-bumbu atau bahan-bahan baku yang apa namanya berefek ya. Jadi akan kemungkinan berefek kepada gangguan asam lambung saya ya teman-teman gitu. Itu saya hindari ya teman-teman. Jadi lebih memilih ke tetap aja saya makan ayam, ikan, nasi, sayur gitu ya. Tapi dengan proses masak yang berbeda gitu. Saya paling dulu pakainya bumbu itu garam, bawang putih gitu ya. Kadang ya itu ya teman-teman. Terus kadang saya itu kalau pingin ada agak gurih-gurih dikit itu saya pakai penyedap gitu. Penyedapnya tapi bukan dari MSG ya teman-teman ya. Saya itu kalau nggak salah waktu itu kaldu jamur gitu ya teman-teman, kaldu jamur. Tapi ini juga bukan menjadi patokan ya, karena memang untuk masalah makanan ini masing-masing orang itu cocok-cocokan ya. Tapi untuk yang kayak pedas, kecut, asam, bersantan, terus bergoreng-goreng itu waktu dulu itu saya memang mantangnya itu cukup lama ya teman-teman ya. Tapi untuk teman-teman tetap semangat ya, nggak usah khawatir. Untuk masalah keliengan ini memang faktornya itu banyak ya teman-teman. Bisa saja memang dari apa namanya makanan yang belum cocok di lambung kita itu bisa menyebabkan keliengan, kurang energi juga bisa menyebabkan keliengan, gula darah turun juga bisa menyebabkan keliengan, darah tinggi juga bisa menyebabkan keliengan, darah rendah juga bisa keliengan juga ya teman-teman. Ini faktornya banyak, tapi biasa yang terjadi pada saat orang terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety seperti saya ya teman-teman, itu memang ketika sudah dicek lainnya gitu ya, masalah apa namanya tekanan darah, masalah apa dulu waktu di lab itu ya normal gitu ya teman-teman ya, tapi kenapa keliengan masih ada gitu ya. Bahkan orang yang nggak mantang pun itu juga masih merasakan keliengan, dan ini sebenarnya dari mana? Dan itu bisa dari kecemasan kita atau dari anxiety kita ya teman-teman, karena kita itu terlalu banyak mikir, pikiran kita itu apa namanya terkuras untuk memikirkan sebenarnya ini saya kenapa, terus apakah saya bisa sembuh atau tidak, apakah saya bisa normal lagi atau tidak. Itu jadi akhirnya itu tubuh itu merespon ya, karena kekurangan energi juga, habis untuk berpikir ini itu dan sebagainya, tanpa diimbangi dengan aktivitas fisik, dengan mungkin makanan-makanan ya juga yang masih belum maksimal gitu ya teman-teman. Itu bisa mengakibatkan keliengan ya teman-teman ya. Dan saya pun sampai sekarang sebenarnya dulu itu saya tuh keliengan itu ini karena apa gitu, faktor apa itu saya juga dulu itu bingung ya. Makanya waktu itu saya tetap saya jalankan, kalau memang ini dari pola makan, pola makan itu saya benerin ya. Terus apakah ini dari pola hidup saya yang kurang bagus, saya benerin. Jadi pola makan saya atur, pola hidup begadang, istirahat itu saya atur juga ya teman-teman ya. Terus untuk pola pikirnya oke, saya coba berpikir positif saja ya. Memang saya sedang terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, saya sudah atur semua seperti itu gitu ya teman-teman ya. Itu masih kadang merasakan keliengan, oh berarti saya itu harus berpikir lagi bahwa saya itu energinya itu harus dihemat sehemat mungkin, supaya apa teman-teman, supaya ada energi saya untuk berpikir lagi gitu ya. Jadi pada saat saya itu berpikirnya terlalu banyak ini itu dan sebagainya, lagi ngerjain ini mikirnya sudah ke sana kemari, lagi ada dengar sesuatu saya sudah mikirnya udah jauh lagi ke sana, ada terus kabar sesuatu lagi gitu, baru kabar saja saya udah mikirnya ke sana, ini nanti bagaimana, terus kalau begini nanti bagaimana, terus nanti malah akibatnya apa seperti apa. Nah itu seperti itu yang biasa memboroskan energi, dan kadang setelah kita memikir seperti itu keliengan itu datang, sempoyongan itu datang lagi. Jadi banyak sekali faktornya ya teman-teman. Coba teman-teman itu amati ya, terutama teman-teman memang harus pulihkan dulu ya dari gangguan asam lambungnya. Insya Allah nanti juga akan semakin membaik ya. Untuk keliengan juga insya Allah juga akan semakin membaik, dan ini tidak instan ya teman-teman, ini berproses. Saya pun keliengan itu dulu itu nggak hilang begitu ujuk-ujuk itu hilang, enggak ya teman-teman. Durasinya kurang, terus kadang naik lagi, terus kurang, kadang naik lagi, mulai hilang, kadang muncul lagi gitu ya teman-teman. Memang ini perlu kita amati pada diri kita sendiri ya. Jadi untuk 3P tetap dijalankan secara konsisten. Bukan berarti kita itu sensasi di fisik itu kita sudah enak, kita sudah bisa makan enak gitu ya teman-teman, tapi ini keliengan kok masih ada. Nah itu menurut saya ya teman-teman ya, 3P itu tetap dikonsistenkan ya teman-teman ya, karena bisa saja memang belum sepenuhnya pulih ya. Jadi 3P itu penting ya. Oke teman-teman, lanjut lagi dari akunnya
Reni Oktari ya, dulu sering merasakan pusing dan berasa akan pingsan nggak kak? Iya gitu ya, dulu itu merasakan pusing kayak tiba-tiba mau pingsan ya, tapi alhamdulillah ya itu yang saya rasakan waktu itu ya nggak pernah pingsan ya teman-teman ya. Jadi memang ini benar-benar ini ya teman-teman ya, banyak sekali ya yang merasakan seperti ini termasuk saya gitu ya, tiba-tiba itu ngeblank pusing terus kayak mau apa pingsan gitu ya, tapi nggak pingsan ya teman-teman ya. Itu saya nggak tahu ya sebenarnya pemicunya itu apa, tapi ya yang jelas waktu itu ya saya sadari saja, oh ya berarti gangguan asam lambung saya itu belum sepenuhnya pulih, energi yang saya serap itu masih kurang, dan saya pakainya itu terlalu banyak atau terlalu boros. Saya kepakai buat apa? Buat pikiran, banyak memikirkan sesuatu, memikirkan apa namanya sakit saya, memikirkan sensasi yang ada, mikirin ekonomi, mikirin bagaimana nasib ke depan, bagaimana nasib keluarga saya dan sebagainya. Itu sebagainya itu saya pikirkan semua ya teman-teman ya. Jadinya saya itu boros energi, sedangkan pada saat kita itu terkena gangguan asam lambung, GERD gitu kan, itu penyerapan energi juga belum bisa maksimal juga ya teman-teman. Akhirnya ya kadang seperti itu. Jadi perasaan mau pingsan itu memang bikin kita itu trauma ya. Tapi apa yang pernah saya alami ya itu nggak pernah terjadi ya teman-teman. Dan jangan sampai terjadi gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman itu tetap semangat. Ketika rasa itu muncul ya teman-teman tenangkan hati ya, tenangkan gitu. Pikirannya tenang, santai, rileks gitu ya. Oh ya ini memang sensasi dari asam lambung, GERD dan anxiety. Oh ya ini memang sensasi dari asam lambung, GERD dan anxiety. Saya akan baik-baik saja. Saya akan kuat. Saya bisa melewati ini. Nah itu teman-teman ya. Afirmasikan diri terus ya. Masukkan apa namanya kata-kata yang positif supaya apa namanya bisa tersimpan gitu ya. Jadi ketika rasa itu datang lagi, oh ya nggak apa-apa, kemarin saya juga pernah apa mengalami seperti ini, tidak nggak apa-apa, saya butuh tenang, saya butuh rileks gitu ya, olah nafas gitu ya, insya Allah itu juga akan bisa membantu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Nanang Kosim ya. Kak mau nanya, saya flu dan batuk radang, kebetulan punya riwayat asam lambung juga. Kemudian saya berobat ke dokter, dikasih obat flu, batuk, dan antibiotik plus asam lambung. Sekarang saya merasakan kayak pingin mual, itu kenapa ya? Mohon infonya. Kalau teman-teman itu sedang berobat ke dokter, saya sarankan sekali ketika teman-teman itu sudah dikasih obat, terus teman-teman itu merasakan ada efek-efek lain, teman-teman itu konsultasikan lagi dengan dokter dan sampaikan ya, setelah minum obat ini itu saya merasakan seperti ini, seperti itu gitu ya. Makanya ini penting sekali ketika kita itu berobat, kita itu kontrol ke dokter yang kita periksa. Karena apa? Kita harus menyampaikan hasil dari apa namanya obat yang sudah diresepkan ke kita gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menanyakan ke saya ya mohon maaf, saya bukan nggak mau menjawab ya, tapi ini kan di luar wewenang saya ya. Jadi kalau obat yang dikasih seperti ini terus efeknya seperti ini itu kan saya juga nggak tahu ya teman-teman. Jadi bagusnya itu teman-teman itu apa namanya konsultasikan lagi dengan dokter yang kemarin sudah memeriksa dan sudah meresepkan obat ini ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman itu akan mendapatkan jawabannya. Jadi nanti dokter juga akan memeriksa kembali gitu ya, kenapa bisa seperti ini gitu ya teman-teman ya. Intinya teman-teman itu tetap semangat ya, 3P jangan kendor ya, tetap dijalankan walaupun teman-teman sudah membaik ya, 3P tetap dijaga. Kenapa saya bilang seperti itu? Pada saat dulu saya sudah merasa membaik pun ya teman-teman, sensasi itu sudah mulai berkurang, bahkan jarang sekali gitu ya. 3P kendor itu mulai lagi gitu ya, mulai lagi ada sensasi yang nyolek, waduh kok begini lagi begitu lagi, ternyata apa? Ternyata 3P saya itu kendor ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya teman-teman, tetap semangat, insya Allah teman-teman juga nanti akan membaik dan sembuh ya. Saya doakan teman-teman itu cepat membaik dan sembuh ya, amin ya robbal alamin. Jangan menyerah ya, tetap semangat ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.